Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sebelum kita memasuki ibadah, kita mau nyanyi persembahan puji-pujian dulu ya. Adik-adikku sekolah minggu HKBP Ciputat dimanapun kalian berada, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji dan memuliakan namanya melalui kebaktian virtual. Oleh karena itu adik-adikku, mari kita persiapkan diri kita masing-masing, kita puji Tuhan, kita muliakan namanya. Kita bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah online, Minggu tanggal 5 Juli 2020. Di sini bersama Inang Titi, Inang Lenti, dan Bang Yosep. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Sungai Sukacitamu.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Keenam, jangan engkau membunuh. Ketujuh, jangan engkau berzina. Kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan engkau berdusta. Kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita pengakuan dosa, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku. Sebelumnya, kita bangkit berdiri. Yesus
Adik-adikku yang kekasih, tadi kita sudah mendengar titah Tuhan 1 sampai dengan 10. Tentu di antara kita ada yang melanggar titah tersebut. Oleh karena itu adik-adikku, lipatlah tanganmu, marilah kita merenung dan mintalah pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputat adalah orang yang lemah dan sering berbuat salah. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Epistel untuk kita pada pagi hari ini yaitu ayat bulanan yang tertulis pada Amsal 4 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita akan bernyanyi adalah sukacitaku. Semuanya bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk dan kita bernyanyi yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Warta sekolah minggu untuk minggu ini, yaitu adik-adik boleh bisa sambil didengarkan. Satu, karena kita masih dalam kondisi COVID, ibadah kita jadi kita tetap laksanakan secara online ya. Namun demikian walaupun online, adik-adik tetap menggunakan pakaian yang rapih dan sopan. Kemudian selama COVID ini Inang kembali mengingatkan, jangan lupa adik-adik tetap terus untuk menggunakan masker kalau keluar rumah, cuci tangan kalau bisa di luar, dan juga jaga jarak dengan orang lain kalau berada di luar rumah. Kemudian untuk anak-anak atau adik-adik yang mau persembahan pujian harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Kami guru sekolah minggu berharap semoga tidak menggunakan pakaian kaos. Terus selanjutnya juga untuk yang berulang tahun bagi anak-anak semua, Inang dan juga atas nama Parhalado dan gereja mengucapkan selamat ulang tahun. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan kondisi masih dalam keadaan mengkhawatirkan akibat COVID ini, namun kami anak-anak-Mu percaya bahwa Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu ya ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun, biarlah Tuhan sertai mereka dalam tumbuh kembangnya, menjadikan anak-anak yang boleh bertumbuh dan berkembang seturut dengan kehendak Engkau, baik dalam segi secara fisik, mental maupun secara rohani. Biarlah kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga dengan semua orang tua, adalah guru-guru di sekolah minggu, dan juga semua jemaat yang ada di gereja HKBP ini ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami boleh tetap terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau, tetap menyanyikan puji-pujian ya Tuhan di dalam iman dan kepercayaan kami akan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sertai juga untuk pemerintah dan semua elemen yang ada di pemerintahan, baik dari presiden sampai ketua RT, agar mereka dapat terus bekerja sama ya Tuhan dalam menangani COVID ini ya Tuhan, sehingga Indonesia boleh kembali menjadi seperti sedia kala. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan ya. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti uang yang sudah terkumpul dikasih ke mama atau ke bapak untuk selanjutnya diberikan ke gereja. Lagunya adalah Dison Adong Puboan Tuhan. Dison adong huboan Tuhan, parbueni ngoluku nasota romnia,
Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputat untuk mendengar firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, peliharalah hati kami, peliharalah pikiran kami, agar kami dapat mendengar, menelaah dengan baik. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, adik-adikku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bagi adik-adik yang sudah memegang Alkitab, boleh membuka Alkitabnya, Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 3. Kita membacanya bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu HKBP Ciputat, sudah sangat lama kita tidak bertemu di gereja kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing, agar kiranya Tuhan segera memberikan kesempatan kepada kita untuk bersatu kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja kita. Adik-adikku sekalian, firman Tuhan Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 3 ini adalah ajakan mengucap syukur, ajakan bersukacita dari Raja Daud. Siapakah Raja Daud, adik-adikku? Adik-adik sekolah minggu HKBP Ciputat, pada zaman dahulu kala adalah seorang gembala yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Kemudian dia diangkat menjadi Raja Israel, menggantikan Raja Saul. Siapakah dia? Daud namanya. Raja Saul tidak senang, bahkan tidak suka dengan hal ini. Maka Raja Saul berencana untuk membunuh Raja Daud. Dia kejar, kemanapun Raja Daud pergi, dia kejar agar Raja Daud dibinasakan. Tetapi karena pengangkatan Raja Saul adalah rencana Tuhan, maka rencana Raja Saul tersebut tidak terwujud. Semua gagal, digagalkan oleh Tuhan. Dan kemudian Daud pun diurapi menjadi Raja Israel. Selama Raja Daud berkuasa, dia sangat takut dan sangat hormat kepada Allah. Dia tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Semua yang diaturkan, semua yang dititahkan oleh Tuhan Allah kepada dia, dia jalankan dengan sepenuh hati, dia jalankan dengan penuh sukacita. Sehingga Allah sangat menyayanginya dan memberkatinya. Bukan hanya dia yang diberkati,
bukan hanya dia yang disayangi Tuhan, keluarganya juga demikian, bangsanya juga demikian, negaranya juga demikian. Sehingga bangsa Israel, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang maju, bangsa yang pintar, bangsa yang sangat takut akan Tuhan pada saat itu. Negara Israel penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan. Di sana banyak tumbuhan. Tanah Israel disebut menjadi tanah tempat tumbuhnya madu. Banyak gembala, banyak ternak, semua mereka miliki, semua Tuhan berikan kepada mereka. Itulah sebabnya sejarah tersebut, maka Raja Daud bersukacita. Raja Daud bersukacita, dia bernyanyi, dia memuliakan nama Tuhan. Semua yang dimilikinya dipergunakannya untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Demikian juga dengan adik-adikku semuanya. Demikian juga dengan kita semuanya. Semua kita pasti pernah mengalami sukacita. Pasti pernah mengalami rasa duka. Kemungkinan di antara kita ada yang pernah mengalami sakit penyakit, berobat dan kemudian sembuh. Tentu itu adalah sukacita di dalam hidup kita. Siapapun orang yang sembuh dari sakit penyakitnya pasti bersukacita, pasti senang. Demikian juga di antara kita pasti pernah dibeliin sesuatu sama orang tuanya. Mungkin baju baru, mungkin sepeda baru, mungkin mainan yang bagus. Tentu kalau itu kita dapatkan dari mama, dari bapak, pasti kita akan senang. Mungkin juga kita dibawa jalan-jalan ke pantai, ke Dupan, ke Taman Mini atau kemanapun. Tentu kita pasti akan senang. Demikian juga adik-adikku yang naik kelas, pasti akan senang. Demikian juga yang nilai rapornya bagus, nilai ijazahnya bagus, pasti akan senang. Semua itu adik-adikku, itu adalah berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati orang tuamu, sehingga dia, para orang tua, bapak, mama, mampu atau mau membelikan sesuatu yang bagus buat adik-adikku semuanya. Sepeda bagus tadi, baju bagus, dibawa jalan-jalan. Itu semua berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu adik-adikku, Raja Daud dan bangsa Israel menerima berkat dari Tuhan. Kita semua juga, adik-adikku semua juga, adik-adik sekolah minggu HKBP Ciputat juga menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus mencontoh Raja Daud tersebut. Setelah dia menerima berkat dari Tuhan, dia melipat tangannya, dia berdoa mengucap syukur. Dan semua hidupnya menunjukkan, inilah aku Raja Daud, raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia senang, dia membagi sukacitanya dengan orang lain, dia membagi ilmunya dengan orang lain. Begitu juga dengan adik-adikku, adik-adik sekolah minggu HKBP Ciputat. Senang, sukacita yang kalian peroleh dari Tuhan Yesus harus kita beritakan. Senang, sukacita itu harus kita bikin menjadi sukacita buat kawan-kawan kita juga. Kita harus membalas sukacita itu, kita harus membagi sukacita itu dengan kawan-kawan kita. Adik-adikku sekalian, semua
yang kita peroleh tadi itu dasarnya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya mengucap syukur? Yang pertama, harus rajin berdoa. Setelah kalian sembuh, yang tadi kalau misalnya ada yang sakit, harus berdoa. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Adik-adikku yang naik kelas, berdoa, lipat tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya sudah naik kelas. Adik-adikku yang nilai rapornya bagus, berdoa. Terima kasih Tuhan, nilai rapor saya bagus. Adik-adikku yang nilai rapornya belum bagus, juga harus berdoa. Tuhan, tolong saya agar tahun depan, semester depan, nilai saya lebih bagus lagi dari yang sudah saya peroleh hari ini. Kemudian rajinlah bernyanyi. Bernyanyi itu bagian dari tanda sukacita. Kemudian rajinlah belajar. Kalau kita sudah terima berkat Tuhan, orang tua sudah menyekolahkan kita, sudah membeli buku, sudah membeli alat-alat sekolah, tentu mengucap syukurnya bagaimana? Pergunakanlah alat-alat itu, pergunakanlah fasilitas-fasilitas itu dengan baik. Belajarlah dengan baik. Kalau kalian belajar dengan baik, Tuhan akan senang. Karena Tuhan tidak mau ada anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputat yang bodoh. Tuhan tidak mau itu. Tuhan senang bila anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputat semuanya pintar, semuanya rajin belajar, semuanya rajin berdoa, semuanya takut akan Tuhan. Tidak boleh nakal. Tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh melawan kakak-kakak yang lebih besar. Kita harus mencintai sesama kita. Tidak boleh melawan perintah-perintah Tuhan. Tadi adik-adikku semuanya, titah 1 sampai dengan 10 sudah kita dengar. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu waktu kita sama-sama belajar. Itu semua adalah aturan Tuhan, itu semua adalah ajaran Tuhan. Begitu juga dengan nasihat-nasihat yang diberikan orang tuamu, yang diberikan bapak, diberikan mama. Semua harus didengar karena itu adalah berasal dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adikku, lipatlah tanganmu, berdoalah kepada Tuhan, ucapkanlah syukur atas segala sukacita yang kamu peroleh dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami, kepada sekolah minggu HKBP Ciputat untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk melakukan itu di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Sintua Silaban. Semoga firman Tuhan ini menjadi semangat dan kekuatan baru dalam pertumbuhan iman rohani adik-adik semua ya. Selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam doa persembahan, kita akan bernyanyi. Mari kita bangkit berdiri. Takutlah akan Tuhan.
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selanjutnya anak-anak silakan bersatu teduh sejenak. Ya, saat teduhnya selesai. Kembali Inang ingatkan bahwa ibadah kita sudah selesai saat sekarang. Kita akan kembali ibadah minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan kalau sudah habis dari luar, dan yang terpenting pakai masker. Ya, oke. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo adik-adik, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Adik-adik harus memastikan sela-sela jari kalian harus bersih ya. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Dan tetap